Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah suci Ramadan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda dalam program Ramadan Mulia, karena banyak sekali kemuliaan yang akan kita peroleh di bulan suci yang penuh berkah ini. Saya, Abdul Hafiz Bahan Subuh, akan menemani Anda dalam membahas topik keutamaan sahur dan tata cara sahur dan iftar. Namun sebelum kita membahas topik, terlebih dahulu kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad al-khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifun fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dihalalkan bagimu pada malam puasa. Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istri-istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu senantiasa mengkhianati dirimu sendiri. Lalu Dia kembali kepadamu dengan kasih sayang dan Dia memperbaiki kesalahanmu. Maka sekarang campurlah dengan mereka dan carilah apa yang ditentukan Allah bagimu. Dan makanlah dan minumlah hingga tampak jelas kepadamu benang putih dan benang hitam dari fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Dan janganlah kamu bercampur dengan mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid-masjid. Inilah batas-batas ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menjelaskan hukum-hukumnya bagi manusia, supaya mereka terpelihara dari segala keburukan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ananda yang sudah menyelawatkan ayat suci Al-Quran. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, kita akan langsung saja ke tema pembahasan kita, yaitu keutamaan sahur dan tata cara sahur dan iftar. Baik, kita akan mulai sahur aja dulu. Hadrat Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa fasoharu fa inna fi suhuri barokah,
Di dalam hadis ini bahwa ditekankan oleh Rasulullah SAW bahwa bersahurlah kalian karena makan sahur itu penuh dengan berkah. Ya, kalau kita merujuk di hadis ini bahwa ternyata bentuknya perintah. Artinya bahwa selain sahur itu memiliki keberkahan, sahur itu juga merupakan perintah langsung, dan titik poinnya adalah hal yang sangat penting. Hadrat Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita supaya kita harus makan sahur. Dan indikasi yang hadis juga menyatakan bahwa pentingnya sahur ini adalah Rasulullah SAW di hadis yang lain pernah bersabda bahwa perbedaan antara agama yang lain dengan agama Islam terkait tentang puasa adalah makan sahur. Jadi dua hadis ini saja bagaimana kita menilai makan sahur itu ada suatu hal yang sangat penting. Kenapa kita akan membahas di awal bahwa posisi sahur ini sangat penting dalam ibadah puasa, dalam menjalankan puasa kita mulai dari terbit fajar sampai ke terbenamnya matahari. Satu hari full itu kita akan puasa, supaya karena bagaimana posisi sahur ini penting untuk menjaga kualitas puasa kita dan kuantitas puasa kita. Ini hal yang sangat penting. Makanya Rasulullah SAW menekankan kepada kita untuk makan sahur. Nah, sekarang kita akan memulai bagaimana tata cara dan kapan sih sahur itu akan dimulai dan kapan sih sahur itu diakhirkan atau diakhiri. Nah, dalam kesempatan ini pemirsa MTA, saya akan bercerita sedikit ada suatu kisah yang sangat menarik. Saya rasa ini penting karena saya mencoba makan sahur, terutama terkait tentang awal makan sahur ini kita akan bahas karena ada sedikit perbedaan antara cara dan waktu memulai makan sahur ini. Saya mengambil referensi dari kisah di zaman Hadrat Masih Maud Assalatu Wassalam, di mana kebiasaan Hadrat Masih Maud Assalatu Wassalam makan sahur itu adalah setelah beliau sholat tahajud. Nah, jadi posisi setelah beliau sholat tahajud, kemudian beliau makan sahur, sampai beliau mengakhirkan sahur itu kadang-kadang setelah setelah azan, memulai azan sampai azan selesai. Nah, dan ini kebiasaan Hadrat Masih Maud Assalatu Wassalam. Dan ada suatu kisah yang menarik, pemirsa, bahwa ada beberapa tamu yang datang untuk mulakat, untuk berjumpa dengan Hadrat Masih Maud Assalatu Wassalam, yaitu Hadrat Munshi Sahib. Beliau ini adalah salah satu sahabat Hadrat Masih Maud Assalatu Wassalam. Hadrat Munshi Sahib ini datang ke Qadian, kebetulan kedatangan beliau ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Nah, akhirnya beliau datang ingin berjumpa dengan Hadrat Masih Maud, ingin menginap di sana di Qadian, kemudian pas itu bulan suci Ramadan. Nah, ketika makan sahur, ketika pelayan menyiapkan makan untuk para tamu, makan sahur untuk para tamu, ini hal yang menarik. Jadi ketika disiapkan roti capati dan kacang polong, ini oleh panitia dapur itu sudah menyiapkan makanan seperti itu untuk mereka yang datang untuk makan sahur dan buka puasa, yang bagi mereka yang menginap mukim di Qadian. Nah, kebetulan Hadrat Masih Maud Assalatu Wassalam melihat Hadrat Munshi Sahib ini, sahabat beliau itu, disiapkan makanan roti capati tadi dan kacang polong. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud datang ke Langkarkana. Datang ke Langkarkana, beliau berjumpa dengan panitia yang menyiapkan makanan itu. Nah, kemudian beliau bertanya, Hadrat Masih Maud bertanya, apakah tamu saat ini disiapkan roti capati, hanya roti capati dan
kacang polong saja. Nah, kemudian yang mereka panitia yang menjamu tamu itu kemudian mengatakan, ya huzur, kami menyiapkan itu saja. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud bersabda bahwa coba dirubah, menu makannya dirubah, dan kalian tanya kepada tamu-tamu yang datang, kepada Hadrat Munsyi Sahib, apa makanan yang mereka biasa makan, yang di daerah mereka itu biasa mereka santap ketika makan sahur. Nah, kalau kita di Indonesia mungkin kalau kita di Indonesia biasa makan soto gitu ya, siapkan sotonya. Kalau biasa makan sate, siapkan satenya. Nah, Hadrat Munsyi Sahib pun kemudian ditanyakan apa makanan yang biasa beliau makan di daerah beliau. Nah, ketika ditanyakan, akhirnya Hadrat Masih Maud meminta pada pelayan dapur mengganti menu makan sahur itu. Nah, ketika menu makan sahur yang baru ini sampai, nah ketika itu sedang mau disantap, kebetulan Hadrat Masih Maud juga pada posisi ada di sana. Ketika mau disantap, tiba-tiba azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika berkumandang, Hadrat Munsyi Sahib kaget dan beliau tidak langsung berhenti makan di sana. Karena menganggap bahwa itu batasan makan minum ketika azan dikumandangkan. Nah, tiba-tiba Hadrat Masih Maud bersabda bahwa Hadrat Munsyi Sahib, silakan lanjutkan makanan Anda. Nikmatin saja makanan Anda. Padahal posisi itu baru dimulai azan. Bagi kita, terutama di Indonesia, ini kan suatu hal yang mungkin agak berbeda. Karena batasan sahur itu adalah, kalau kita masih SD mungkin ya, ada tuh, sudah stop makan minum ketika waktu imsak ada. Padahal antara imsak dan azan subuh itu waktunya agak panjang. Nah, jangankan awal azan subuh, imsak aja kita udah waktu SD, kita udah nggak bisa makan gitu, makan minum. Nah, Hadrat Masih Maud itu memerintahkan kepada Munsyi Sahib untuk engkau nikmatin saja, azan berkumandang, engkau nikmatin aja terus. Hadrat Munsyi Sahib pun menyantap makanan itu sembari azan itu berkumandang terus. Hadrat Masih Maud mempersilahkan itu. Nah, kita ini suatu hal yang menarik menurut saya, dipertegas lagi di sini bahwa batasan makan sahur itu dan selesai makan sahur itu sangat jelas. Selesai makan sahur itu bukan dibatasi dengan imsak yang kebanyakan masyarakat Indonesia pahami. Dan yang kedua, kekeliruan yang kedua adalah batasan makan sahur itu bukan ketika pas awal azan berkumandang. Pokoknya Allahu Akbar, stop makan sahur. Enggak begitu. Tetapi batasan makan sahur itu yang dicontohkan oleh Hadrat Masih Maud SAW adalah setelah sampai azan selesai. Nah, di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri. Artinya, makanlah dan minumlah hingga tampak jelas kepadamu benang putih terang pagi dari benang hitam atau gelap malam, yaitu fajar. Jadi batasan sahur itu sebenarnya adalah jelas kepadamu benang putih terang pagi dari benang hitam gelap malam, yaitu fajar. Nah, fajar shadik ini merupakan batasan makan sahur. Bukan awal azan tadi, apalagi bukan imsak tadi yang kebiasaan kita di masyarakat Indonesia. Jadi batasan sahur itu adalah, nah fajar shadik itu bagaimana gambarannya? Fajar shadik itu adalah seperti ada satu cahaya putih di ufuk yang menyeluruh. Karena ada dua, kalau di ufuk itu kelihatan ada cahaya yang agak keputihan ya di ufuk, itu fajar shadik namanya. Berbeda dengan fajar kazib. Fajar kazib itu hanya satu garis lurus aja cahayanya. Nah, batasan sahur itu adalah fajar shadik. Cuma untuk memudahkan bagi kita, kan kadang-kadang kalau kita mau, apalagi yang telat makan sahur ya, tiba-tiba bangun sudah azan. Nah, kalau kita mau keluar ngelihat fajar shadik udah ada belum ya?
tiba-tiba hujan atau ada penglihatan yang tidak jelas, kan agak susah. Nah, akhirnya untuk memudahkan bagaimana fajar shadiq itu adalah selesai azan dikumandangkan, itu kita stop untuk makan sahur. Nah, inilah untuk memudahkan kita mengenal fajar shadiq. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan terkait tentang iftar. Iftar atau disebut dengan buka puasa. Nah, ini hal yang menarik juga ya. Kalau di sahur tadi itu kebiasaan Rasulullah SAW, hadrat Rasulullah SAW itu di dalam hadis mengakhirkan, kalau di masalah sahur ya, kalau di iftar atau di buka puasa itu justru kebalikannya, yaitu mengawalkan atau disebut takjil atau ajala yu'ajilu. Nah, takjil itu bukan makanan ya, tetapi sebenarnya ini suatu kondisi yang dimana Rasulullah SAW meminta kepada kita untuk dipercepat buka puasanya, iftarnya. Batas iftar itu adalah mulai masuk iftar atau ghawatus syam, di mana matahari terbenam. Nah, di dalam Al-Quran sama surat Al-Baqarah ayat 188, Allah Ta'ala berfirman di sana bahwa sempurnakanlah puasa kalian atau berbukalah kalian saat malam tiba. Nah, malam ini, ilalail ini, malam ini di dalam Al-Quran itu, dalam Islam itu disebut adalah ghawatus syam atau terbenamnya matahari. Kenapa disebut ghawatus syam atau terbenamnya matahari? Karena ada indikasi di dalam hadis yang lain, hadrat Rasulullah SAW ketika berdiskusi dengan seorang sahabat itu dalam suatu perjalanan, ketika iftar ini atau buka puasa ini dimulai, hadrat Rasulullah SAW itu menginstruksikan, memerintahkan kepada sahabat, silakan buka puasa. Namun karena cuaca pada saat itu masih terang, padahal matahari sudah tenggelam, waktu iftar atau waktu buka puasa itu sudah tiba, Rasulullah SAW memerintahkan, tiba-tiba seorang sahabat mengatakan, wahai huzur, wahai Rasul, apakah kita menunggu saja waktu gelap, cahaya ini kan masih terang nih, ya tuh kita tunggu aja deh gelap. Kata Rasulullah SAW, enggak, ini sudah buka puasa, kita sudah waktu iftar. Tapi ini belum gelap ya Rasul. Enggak, ini ghawatus syam atau terbenamnya matahari itu merupakan awal dari kita berbuka puasa. Nah, ini atau iftar. Nah, jadi penting sekali iftar ini ya untuk diingat bahwa jangan menunda-nunda. Ajala tadi ya, mempercepat itu maksudnya ketika batas waktu ya, kita buka waktu, nggak usah ditunda-tunda gitu. Nah, jadi dan inilah tata cara iftar. Rasulullah SAW membiasakan makan yang sedikit-sedikit dulu ya. Ketika iftar jangan sampai kita juga buka puasa balas dendam, semuanya dimakan, dilahap. Enggak. Kebiasaan Rasulullah SAW, tradisi Rasulullah SAW, sunnah beliau makan yang manis, minum air putih ya, kebiasaan itu tuh. Kemudian bisa dilanjut dengan makanan yang lain. Nah, terakhir, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, antara sahur dan iftar, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit satu saja, apa sih hikmah yang bisa kita ambil dalam makan sahur dan iftar atau berbuka ini. Saya dari keterangan di awal yang sudah kita bahas tadi, bahwa ada suatu titik kebaikan yang menjadi suatu pelajaran buat kita di bulan suci Ramadan ini. Apa itu? Perintah yang pertama, kita harus makan sahur karena ada berkah di sana. Yang kedua, perintah Rasulullah SAW bahwa kita paling tidak menyegerakan berbuka puasa ketika itu waktu buka puasa itu sudah jatuh buka puasa ya. Nah, artinya apa? Bahwa kita mencoba untuk taat atas ajaran-ajaran yang diajarkan oleh hadrat Rasulullah SAW, terutama di masalah sahur dan iftar tadi ya. Dan kedua adalah pelajaran di mana kita di bulan suci ini itu bagaimana mengikis rasa ego kita, mengikis rasa keangkuhan kita sebagai manusia yang punya limit, manusia yang punya keterbatasan. Karena kadang-kadang orang berpikir bahwa ntar dulu deh, buka puasa ntar dulu,
nanti aja ngaji aja dulu deh, baru buka puasa. Padahal sudah buka puasa loh. Ntar aja deh, maghrib aja dulu karena sholat yang lebih penting. Ntar aja lah ngaji aja dulu. Nah kadang-kadang kita merasa kita ini kuat. Tubuh kita kuat, ntar deh nggak usah sahur deh. Nggak usah sahur. Toh nggak usah makan sahur, saya masih kuat kok. Nggak makan 1 hari 2 hari kok saya kuat. Nah ketika itu timbul di dalam diri kita, maka titik egois, titik keangkuhan itu kita mulai ada rasa di titik itu. Maka makan sahur, iftar ini saya melihat ada suatu nilai kebaikan, pelajaran yang kemudian harus kita ambil sehingga dapat bermanfaat di dalam diri kita, di dalam ibadah suci Ramadan ini, supaya kita bisa mengambil kebaikan-kebaikan Ramadan itu dan kemudian itu akan bisa bermanfaat di dalam diri kita dan menjadi kebaikan dalam tingkah laku kita, menjadi manusia yang lebih bermanfaat supaya Ramadan ini ada bekas yang baik setelah kita meninggalkan bulan suci Ramadan ini dan mulai kita mempraktekkan kebaikan itu di dalam 11 bulan ke depan. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini terkait tema sahur dan iftar tadi. Saya Abdul Hafiz Bansubu bersama kru MTA yang saat ini hadir mengucapkan jazakumullah. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan pastinya tetap menyaksikan Ramadan mulia khususnya di bulan suci Ramadan ini karena begitu banyak kemuliaan yang akan kita peroleh di bulan suci yang penuh berkah ini. Jazakumullah wa akhirul da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.